Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat. Itu dari Mbak Wasti ya, 20 detik saja. Ya, ini terkait dengan ini pada saat pemeriksaan, mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan itu. Jadi informasi yang kami terima pada saat itu karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi pada saat itu saudara saya lihat saudara RM itu tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin 3 jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar lah di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Nah, mengepung dari Polres Tabes ya, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Ya. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personil kami, ya, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personil-personil yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan, gitu ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM, yang paling dicari Pak Sedo. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya, gitu. Pinjamkan rompinya di sana, ini dalam rangka kamuflase, ya, kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ, gitu itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan gitu. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Dengan dukungan, ya permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi, verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu ya menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman, karena pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan-pertemuan itu, sampai kemarin hari Jumat itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang. Nah, kita baru turun, jadi panjang rangkaiannya. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya itu tergambar jelas ya, bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, kan begitu. Jadi tim sukses, ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu.
dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya termasuk ya lewat apa potongan dari PTT ya perbaikan tunjangan TPP kok PTT TPP ya tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya itu ya, tujuannya untuk ke sana. Jadi apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon. Ya. Calon sudah mulai melakukan penyelidikan. Tidak tahu mana yang mendukung, ya. Jadi tidak ada hubungannya dan saya pastikan itu ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ya, ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat ya dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian ya bagaimana mencegah money politik ya. Saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang enggak saya kenal, dia menyampaikan, Pak, ini di daerah tertentu juga sama, gitu kan. Dia sebut bahkan sudah dalam taraf TSM, terstruktur, ya, sistematis, masif. Dan ya ini kan sudah lama fenomena seperti ini kan, gitu kan. Bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu ya tingkat 2 itu kalau nggak salah ya itu 20 sampai 30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar itu baru untuk mencalonkan loh ya biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya konon seperti itu. Jadi kemenangan itu ya banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat dan seperti itu. Salah satunya itu membeli suara. Ini yang biaya yang paling besar termasuk juga untuk honor dari para ya pendukungnya kan seperti itu kan saksi-saksi dan lain sebagainya itu tadi itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan ya tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga. Ya, memang tidak harus dari calonnya ya kebanyakan mencari sponsor kan begitu. Mencari sponsor termasuk antara lain ya dengan cara-cara seperti ini kan mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap jadi kepala dinas dan lain sebagainya ya. Kalau nggak mendukung kalau saya menang nanti saya ganti. Ya kan seperti itu. Jadi ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Nah, ini yang terjadi dan ya kami meyakini hanya Bengkulu ya di wilayah yang lain kalau petahananya yang maju barangkali sudah terjadi juga. Kan begitu kan informasi itu yang antara yang disampaikan ke saya tadi itu kan beberapa itu kan. Nah tentu untuk mencegah hal seperti itu tidak terjadi ya kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kan begitu kan. Selalu kami sampaikan supaya pemilu itu berintegritas, pilkada berintegritas kita ada 3 syarat ya. Penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas ya yang nggak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya. Kemudian calonnya juga berintegritas ya tidak mau menggunakan money politik membeli suara dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas. Rakyat juga nggak mau dong kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang gitu kan. Saya baru dapat forward itu video dari seorang ustadz kalau nggak salah Pak Nur Iskandar atau siapa yang mengkampanyekan politik yang
bermartabat. Nah, dia mengatakan kepada ya audiennya itu 300.000 ya, misalnya satu amplop itu isinya 300.000, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia dapat. Pun kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Nggak ada dampaknya sebetulnya. Hanya sesaat, mungkin kalau dikasih 500.000, 2 hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya 5 tahun, itu akan merusak ya kan, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Ya, kenapa? Iya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal kalau uang itu dari kantong pribadi. Kalau dari sponsor, pasti kan nggak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas. Para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya bagi-bagi dong, kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang nggak putus-putus, kan begitu. Nah, ini 5 tahun akan berjalan seperti itu terus. Ya. Kan bagaimana memutus mata rantai itu? Ya udah, itu tadi kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah termasuk penyelenggaraannya itu, sehingga biaya politik itu rendah, ya. Calon-calon juga nggak banyak mengeluarkan dana, ya, dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan ya, pemilunya pilkadanya dapat berlangsung dengan baik ya, itu tadi. Yaitu itu tugas kita semua, jangan hanya berharap dari KPK gitu kan. Mensosialisasikan, mengkampanyekan pilkada yang berintegritas, memilih calon kepala daerah yang juga berintegritas, juga punya kemampuan, kapasitas, itu kan yang penting itu. Jadi sehingga apa, kita berharap 5 tahun ke depan ya daerah itu betul-betul dibangun dengan baik ya, tata kelolanya juga baik, jangan sampai 5 tahun menjabat nggak ada perubahan apapun ya, kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih lagi 5 tahun lagi nggak ada perubahan apapun di daerah itu ya, 2 periode dia menjabat udah nggak boleh lagi, dia siapkan lagi pasangannya ya, terpilih lagi sama 2 periode, 20 tahun suami istri menjadi kepala daerah, nggak ada perubahan, konyol kan, kan seperti itu. Dan ini harusnya menjadi apa ya, evaluasi kita bersama bagaimana kepala-kepala daerah yang dijabat oleh masih dalam apa, keluarga, dalam keluarga itu apakah ada perubahan komunikasi dengan pelapor. Dan Jumat kemarin pelapor itu menyampaikan akan ada penyerahan duit, kan gitu kan, sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu, dan benar ya, ada penyerahan, kemudian kita ikuti dan kita seperti yang saya sampaikan tadi di rumahnya kan beberapa itu, kemudian kita lakukan apa, penggeledahan ya, dan ditemukanlah sejumlah uang termasuk ke ajudan yang bersangkutan itu yang nilainya 6,5 miliar ya. Artinya 6,5 miliar itu bukan pada hari itu saja kan itu kan, tetapi sudah beberapa lama waktu uang itu terkumpul sudah beberapa waktu sebelumnya di pool di ajudan yang bersangkutan kan gitu kan. Jadi itu ya, sebelumnya seperti apa ya, sebelumnya pelapor nggak tahu kan ya, baru ya itu tadi kan, baru menduga akan ada dan kemarin informasi itu yang diterima oleh tim ada penyerahan. Jadi bukan, oh ini kan tinggal 3 hari Pak Alek gitu kan, kenapa gak ditunda nanti setelah pilkada misalnya kan seperti itu. Kalau kita tunda nanti uangnya udah habis kan gitu kan, dugaan kami seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi dari percakapan di handphone lewat chatting WA ada permintaan uang dari tim sukses yang bersangkutan itu ya, berapa puluh ratus juta ke sana diberikan itu ya. Kami khawatir kalau lewat itu ya sudah selesai, sudah semua sudah terbagi kan begitu kan, makanya kami memutuskan untuk melakukan penindakan sekarang ya, ya apakah itu tidak mengganggu, oh enggak gitu kan, nanti kan di dalam pencoblosan nanti yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret loh ya, bukan dicoret itu tidak kan, nanti di dalam kotak suara itu masih ada beliau itu sebagai calon kepala daerah ya. Sekarang
terserah masyarakat kan begitu, terserah masyarakat untuk memilih kan begitu kan. Ya kalau pendukungnya masih loyal dengan beliau pasti dengan memilih apapun risikonya kan seperti itu. Jadi bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka kemudian nama yang bersangkutan itu dicoret dalam pemilihan besok, enggak. Apa surat suaranya pasti sudah ada kan, ya itu kan nggak mungkin juga diganti atau dibatalkan. Jadi pilkada tetap berlangsung terus dan kalau terpilih pasti juga nanti akan dilantik mungkin ya kan, dilantik biasanya begitu, baru setelah itu kita berhenti. Biasanya mekanismenya sebelumnya kan seperti itu. Pernah kan KPK itu melakukan OTT, saya agak lupa di Bupati di Jawa Timur itu, ya, Tulung Agung ya, terpilih dia, kan tetap dilantik waktu itu ya, tetap dilantik, tapi kemudian baru setelah itu diberhentikan, kan begitu. Jadi mekanisme pilkada, mekanisme pemilihan itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan, silahkan ya rakyat yang menentukan pilihan, kan begitu. Tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten. Sesuai dengan kecukupan alat bukti. Saya kira itu. Jadi nggak ada apakah ini pesanan dari pesaingnya, sama sekali enggak. Kita juga nggak tahu.